Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Tadi kayaknya nama saya udah disebut lagi berdoa dan banyak juga yang lagi berdoa tadi datang, jadi saya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya. Tadi sudah. Oke, saya Adi Surya Tarigan, datang dari Serpong. Saya nggak sendiri hari ini. Saya bersama-sama adik-adik rohani saya, ada 2 orang di sana, yang satu pakai baju garis-garis, yang satu pakai baju putih. Tadi pas ketemu, kita lagi fellowship, ngobrol, terus saya mau ke tempat ini, lalu saya ajak mereka untuk bisa pelayanan bersama-sama di sini. Nah, langsung aja kita buka Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sekali lagi, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mukjizat dan tanda. 44, saudara baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45 sekali lagi. 1, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang telah mengenalinya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hari ini saya mau konsentrasi di ayat yang ke-47. Di situ dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Garis bawahi kata disukai semua orang. Disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya mau beritahu bahwa ada sesuatu yang spesial dari kata disukai. Saya melihat di sini dengan jelas dikatakan bahwa mereka, gereja di Kisah Rasul, orang gereja mula-mula adalah kumpulan orang-orang yang disukai oleh orang-orang yang lain. Dan dampak daripada disukai, ini yang keren. Tuhan menambah, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Saya percaya akan selalu ada nilai tambah buat orang-orang yang disukai. Yang setuju katakan amin. Saya lihat ada orang-orang yang punya nilai tambah bagi orang-orang yang disukai. Dan saya melihat kalau kita bicara soal promosi, kalau kita bicara soal next level dalam kehidupan, tidak lepas dari kata disukai. Saudara boleh keliling ke kantor manapun, saya yakin dan percaya hanya orang yang disukai yang akan mengalami promosi. Betul nggak, saudara? Hanya orang yang disukai yang akan dikejar-kejar tender, dikejar-kejar order, bukan dikejar-kejar debt collector, bukan ya? Itu nggak disukai. Dikejar-kejar dikejar-kejar customer. Ada seorang marketing yang orang boleh punya banyak customer, punya banyak orang marketing, tapi di perusahaan itu ketika orang mau beli produk di situ, orang cuma nyarinya orang ini. Kenapa? Karena memang disukai gitu. Jadi saya melihat orang yang disukai itu mengalami next level, mengalami promosi, ditambah-tambahkan. Bahkan kita yang masih bujangan, yang masih jomblo, begitu saudara disukai, langsung cepet naik level. Jadi pacaran kan, punya pacar kan, gak jomblo lagi, betul gak? Saya lihat orang yang saya nggak mungkin saudara pacaran kalau saudara nggak dimulai dari kata disukai, betul nggak? Kayak pura-pura nggak tahu aja, ya kan? Nggak mungkin dimulai dari situ. Dimulai pasti dari kata disukai. Perhatian orang tua saudara akan bertambah kalau kita disukai. Ya kalau yang sudah menikah, kalau sudah menikah mungkin yang perhatian mertua akan bertambah kalau disukai. Segala sesuatu dalam kehidupan akan punya nilai tambah kalau disukai. Makanya saya ketika saya berdiri, saya suka bertanya gini, berapa banyak orang yang mau disukai? Semua pasti angkat tangan. Gak ada yang gini, saya maunya dibenci orang loh kak. Itu panggilan saya, dibenci orang seumur hidup. Gak ada. Semua kita tuh pengennya disukai gitu. Semua kita disukai. Apapun jenis profesimu, apapun jenis apa yang kau kerjakan hari ini. Mungkin kau berkata, saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang disukai itu lain loh saudara. Kita berkata, saya ini seorang karyawan. Karyawan yang disukai itu lain. Saya seorang mahasiswa yang disukai itu juga lain gitu.
Nah, hari ini saya mau sharing soal disukai karena memang semua orang mau disukai. Saking semua orang mau disukai, orang berupaya mendapatkan kata ini. Bagaimana caranya supaya saya disukai? Nah, semua orang pengen kayak begitu. Makanya saya temukan cara dunia, orang pakai cara-cara dunia di luar sana. Trik yang pertama untuk disukai adalah berwajah ganda. Sama si A dia ngomong si C. Ya kan? Nanti dia ngomong sama C, si B ngomong sama si C, dia ngomongin siapa? Si A. Ganda. Si A suka sama si B, si C suka sama si B. Aman terkendali semuanya, ya kan? Aman terkendali. Berstandar ganda. Kesana ngomong ini, kesana ngomong ini, pokoknya ngikutin aja. Supaya apa? Supaya disukai. Itu cara dunia. Yang kedua saya temukan cara dunia supaya disukai adalah gini, menjilat. Ya, cara-cara menjilat. Saya juga nggak tahu menjilat enak nggak itu. Tapi orang menjilat aja. Pimpinan, wah semua pintar ngejilat. Itu cara dunia. Untuk orang mendapatkan apa tadi? Disukai. Pernah dengar istilah ini? Asal Bapak senang. Ya kan? Itu zamannya Orde Baru. Kita sering dengar kata itu. Asal Bapak senang. Wah orang dipaku segala macam. Menjilat. Supaya apa? Supaya disukai. Dan sekarang ini kita mulai lihat ada banyak kata supaya disukai, orang mulai dengar kata ini di Indonesia. Pencitraan nama baik, ya kan? Orang mulai pencitraan, bikinnya bagus-bagus supaya orang disukai. Intinya itu aja kok. Kenapa orang bangun pencitraan dalam karir dalam hidup? Supaya apa? Supaya disukai. Sekian dan terima kasih. Kan gitu. Pengennya supaya disukai aja. Gitu. Itu cara-cara dunia supaya kita disukai. Tapi kalau kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47, saya menemukan di sana, hari ini saya akan bahas, ada 4 hal bagaimana mereka disukai. Dan ternyata dari judul perikopnya sudah sangat jelas. Di situ dibilang begini, cara hidup jemaat yang pertama. Saya ulangi sekali lagi, cara hidup jemaat yang pertama. Saya ulangi sekali lagi, cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya begini, mereka disukai bukan karena menjilat, mereka disukai bukan karena mereka pencitraan, mereka disukai bukan karena mereka berwajah ganda, tapi mereka disukai karena cara hidupnya. Ini bicara kualitas. Ini kalau kita bicara soal pencitraan, itu belum tentu kualitasnya bagus. Kita menjilat, belum tentu kualitasnya bagus. Tapi kalau bicara soal cara hidup, ini udah bicara kualitas. Kalau memang orang itu memunculkan karakter emas, memang dia emas gitu. Kalau pencitraan kan mungkin dia perunggu, dia citra-citra jadi emas. Tapi enggak, ini betul-betul emas ya dia emas. Dan dibuktikan cara hidupnya yang bikin mereka disukai. Dan yang hebatnya lagi, kalau kita geser ke bawah, kalau saudara pakai handphone, pakai apa, geser ke bawah, lalu lihat di bagian atas perikop ini, di situ ditulis dengan jelas ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Artinya sederhana banget. Di zaman Kisah Rasul, mereka penuh dengan Roh Kudus yang bikin mereka disukai. Nah, zaman sekarang beda, penuh Roh Kudus bikin ditakutin sama orang-orang. Gila, hati-hati jangan dekat sama dia. Awas. Kenapa? Suka berkata begini, don't touch me. Roh Kudus bersama-sama dengan saya. Orang jadi ngeri banget. Jalan di mall aja pakai bahasa Arab, men. Gila. Orang takut kayak begitu. Gimana mau disukai coba? Gimana berita Injil mau mencair ke semua? Enggak. Saudara, saya mau rubah cara kita berpikir bahwa gini, kita penuh Roh Kudus, harusnya kita makin disukai. Mana buktinya? Ini jemaat mula-mula gitu kok. Kenapa sekarang jadi pada aneh? Ya saya nggak tahu. Itu ada kesalahan di mana itu? Pada aneh. Nah saya berdoa, youth di tempat ini langsung lurus semua hari ini, ya kan? Nggak ada yang aneh-aneh. Betul, penuh Roh Kudus, buahnya simple, disukai, sederhana banget. Waduh, ada orang betul-betul, wah aneh banget, waduh, banyak deh. Di luar sana yang aneh-aneh kayak gitu. Waduh, saya lihat ada ular di sini. Wah, sobat ada ular. Ada sunggokong sebelah sana. Wah, sunggokong juga lihat juga. Ada ini tuh. Enggak, saya bukannya apa-apa. Saya menghargai semua karunia. Tapi jangan sampai itu dipakai hanya untuk sekedar show off. Karena saya percaya yang namanya karunia enggak kayak gitu. Yang namanya karunia dia tajam melihat sesuatu, tapi beda gitu. Nggak percaya juga, coba bongkar di Alkitab. Siapa sih yang suka sama Yesus? Anak-anak aja suka sama Yesus. Artinya gini, betapa simpelnya Yesus, betapa dia pribadi yang sangat disukai gitu loh. Anak-anak aja suka.
sama Yesus. Nah, hari ini kita coba belajar. Ada 4 hal cara hidup mereka. Mereka nggak pusing dengan cara kebaktian kan? Nggak perikopnya cara kebaktian jemaat yang pertama. Nggak kan? Mereka cuma mereka nggak pusing dengan cara itu. Mereka pusing nih cara hidup jemaat yang pertama. Yang pertama ini cara hidupnya. Kenapa mereka disukai? Yang pertama, karena mereka memiliki perubahan hidup yang jelas. Perubahan hidupnya jelas. Dari mana saya tahu perubahan hidup mereka jelas? Sederhana. Pertama, nanti baca Kisah Rasul berikutnya, ketahuan perubahan hidupnya jelas. Yang kedua, saya coba lihat di kata ini, ayat 41. Dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa itu? Rasul-rasul. Memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Mereka itu adalah orang-orang yang gini-gini. Kenapa hidup mereka berubah? Karena mereka itu orang yang gini. Mereka dengar perkataan rasul-rasul. Abis mereka dengar, mereka gak cuma dengar nih. Enggak. Wih gila, khotbahnya keren banget ya. Mantep banget cara nyampeinnya. PowerPoint-nya bagus banget men. Enggak, mereka gak berhenti sampai di situ. Mereka begini, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Artinya gini, ada tindakan. Mereka melakukan dengan segera, dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu firman diberitakan, hei saya mau ikut firman itu. Saya mau masuk di dalamnya. Mereka mengambil keputusan untuk melakukan. Dan kerennya ayat berikutnya dibilang gini, mereka gak cuma tenggelam masuk di dalam, mereka bertekun men, bertekun. Saya mau beritahu, gak ada kita cuma, saudara, saya mau beritahu, kita mau cuma dengar firman yang bagus dari pendeta yang hebat, pendeta yang keren, multimedia yang bagus, semuanya yang bagus. Selama firman kita tidak lakukan, maka firman itu tidak akan merubah hidup kita. Enggak. Kita boleh khotbah soal pengampunan dengan semua teknologi yang bagus. Selama saudara tidak mengambil keputusan untuk mengampuni, maka firman itu gak merubah hidupmu. Tapi mereka kumpulan orang-orang yang gak cuma dengar, tapi mereka orang-orang yang melakukan firman. Dan gak cuma sampai di melakukan aja, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gak cuma dengerin tekunnya, tapi mereka tekun dalam mengerjakannya, tekun dalam melakukannya. Saya mau beritahu, tidak ada perubahan secara instan. Tidak ada perubahan di dalam kekristenan secara simsalabim dan abrakadabra. Semua itu ada prosesnya. Dan dalam proses itu kita mesti tekun. Nanti baca di rumah ya, saya waktunya mungkin gak cukup. Kapan waktu bahas lagi mungkin yang lain. Matius pasal yang ke-13, baca saudara di situ lihat perumpamaan tentang penabur. Ada orang menabur di pinggir jalan, ada orang menabur di tanah yang berbatu-batu, ada orang yang menabur di tengah semak duri dan lain sebagainya. Kalau kita baca ayat demi ayat itu, maka di situ ada penjelasan Yesus yang berkata begini, ada orang yang menerima firman itu dengan gembira. Namun ketika aniaya, penindasan datang terhadap firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Murtad di sini bukan pindah kepercayaan, tapi murtad di sini begini, dia berhenti percaya, berhenti melakukan firman yang sudah dia dengar itu. Emang waktu kita dengar firman ada aniayanya? Ada. Oh, kita langsung dikasih pistol ya di sini? Enggak. Jangan main-main pistol dulu, saudara. Terlalu jauh. Kita dikasih parang di sini? Enggak. Bahkan kalau kita dengar lebih lanjut, kayaknya lebih enak pistol deh. Dor, langsung mati. Ini beda kalau firman. Kita bertempur dengan egonya kita. Bayangkan kalau hari ini firman Tuhan nyampe ke dalam hatimu dan jadi rema di hatimu. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, ampunilah orang tuamu. Begitu pulang, buka pintu bapakmu. Kita pengen mengampuni. Langsung berkata gini, besok aja deh. Udah malam juga. Besok bangun pagi-pagi, besok aja deh. Di sini nih ada ganjelan biasanya. Nggak gampang. Ada orang yang sudah menikah, suami istri. Ya ini bekal buat kalian yang belum menikah. Wah, suami istri udah menikah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Waktu dia hidup dalam rumah tangganya, ya wah rumah tangganya udah kacau banget atmosfer yang dibangun. Udah bukan sayang lagi, udah bukan honey lagi. Karena biasanya orang ngomong gitu katanya. Kalau misalnya pernikahan itu sebulan pertama itu bulan madu, ya kan?
bulan berikutnya bulan-bulanan gitu katanya. Ya, yang berikutnya wah kita pesta 1000 mawar, berikutnya tinggal durinya ya kan, mawarnya hilang. Tinggal durinya, mawarnya hilang. Wah, ada yang bilang begitu. Wah, mungkin ini orang atmosfer di keluarganya dibangun udah nggak enak banget, udah nggak ada sayang, hani dan lain sebagainya. Ya udah ngomong udah gitu, wah di situ udah masak belum? Woi, di situ udah lapar tau nggak? Di situ, di sini, di situ, di sini udah nggak enak tuh rumah tangga. Tapi singkat cerita apa yang terjadi? Nih, orang datang ke gereja suaminya, dengar khotbah firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong gini, halo para suami, kita harus mempertahankan rumah tangga kita. Dengar baik para suami, kita harus membangun kembali atmosfer yang ada di rumah tangga kita. Caranya, kita harus betul-betul memandikan istri kita dengan air dan dengan firman Tuhan. Dengan perkataan, balik lagi ke kata-kata yang dulu, bangun atmosfer yang indah itu. Wah, orang itu biasanya, kalau perkhotbahnya pendeta persis dengan masalahnya, terimanya gembira nggak? Ini nih bener. Top. Dia tungguin tuh pendeta. Pak pendeta, saya diberkati Pak. Wush. Itu masih getaran singkat tuh. Ada yang getaran sampai digoyang begini tuh. Masih diberkati Pak, bener. Saya diberkati. Oke. Dia punya tekad. Saya pulang, saya mau ngomong sama istri saya. I love you non-stop and bertubi-tubi. Dia mau ngomong itu. Waktu pulang ke rumah ketemu istri, mau ngomong tuh berat. Kenapa? Lama nggak ngomong kan, gengsi dong di sini. Ya besok. Ya besok. Besok. Udah lama-lama setahun nggak dikerjain. Gak usah jauh deh. Zaman-zaman sekolah dulu, zaman-zaman nyontek coba. Hari Sabtu, wih, ku berikan hatiku dan jiwaku. Jiwa aja dikasih, semua udah dikasih. Begitu hari Senin mau ulangan, aduh gimana ya teman? Atas dasar kebutuhan Tuhan ya, nyontek lagi gak apa-apa lah ya, gitu kan? Nggak konsisten. Makanya banyak kita altar call maju terus, tapi hidup nggak berubah. Hanya jatuhnya yang berubah. Sabtu ini jatuhnya ke depan, Sabtu besok jatuhnya ke belakang. Sabtu besok lagi jatuhnya ke samping, tapi hidupnya nggak berubah. Pertanyaannya, kok bisa? Ya jelas bisa. Kamu cuma dengar firman dan nggak tekun melakukannya, nggak ada perubahan sama sekali. Coba si suami ini, udah dia begitu, dia bilang enggak. Ada tipe orang Kristen yang kedua, ini rada tekun dikit. Begitu, dia nggak bisa nih. Pokoknya besok saya harus lakukan. Istrinya lagi masak. Shhh. Dia ngomong sama istrinya, I love you non-stop and bertubi-tubi. Itu istri udah lama kan gak dengar perkataan itu, puluhan tahun. Itu masaknya langsung berhenti. But langsung lihat, yes. Waktu lihat langsung ngomong gini, tumben lu ngomong kayak gitu. Enak nggak dibilang tumben? Nggak enak. Kita kan pengen gini, wah kamu sudah berubah ya, luar biasa memang firman Tuhan. Kita kan pengennya langsung disanjung gitu kan. Tapi kebanyakan kan dalam kehidupan sehari-hari nggak kayak gitu, langsung tumben lu. Diserang kita nih, ini nggak enak. Itu aniaya yang pertama. Tapi banyak orang Kristen berhenti sampai di situ. Masalahnya kita harus dengan tekun mengerjakannya, nggak berhenti sampai di situ. Ada orang dia kerjain lagi, dia ngomong lagi sama istrinya, I love you non-stop yang bertubi-tubi. Pertama dibilang tumben, kedua dibilang begini, lu kesambet apaan dari kemarin ngomong begituan terus tuh, bayangin. Udah dibilang tumben, dibilang kesambet. Berikutnya ada lagi yang dibilang I love you non-stop bertubi-tubi. Ya istrinya balik lagi dan dia lihat lagi. Dan dia bukan lagi tumben, bukan lagi kesambet. Kini tuduhannya makin tajam. Jangan-jangan lu selingkuh ya. Lu pura-pura bayain gua sekarang ya. Jangan-jangan lu selingkuh. Ayo ngaku kamu. Karena kamu selingkuh, kamu bayain saya sekarang. Tuh, bayangin. Tapi kalau kita konsisten melakukannya, si suami ini konsisten melakukannya, lama-lama istri itu akan lihat, wih gak ada udang di balik batu ternyata. Suami saya konsisten mengerjakannya, tanpa ada penghargaan sedikit pun dia tetap konsisten, berarti ini emang udah bener-bener berubah. Ternyata konsisten kita penting. Saya bertobat SMA kelas 2. Teman dekat saya yang Kristen juga, garis bawahi kata Kristen juga, ngomong gini sama saya,
Lu bertobat kelas 2, kecepatan lah bertobatnya. Nanti ujian nasional lu gak bisa nyontek lagi kan. Nilainya jelek gimana? Kecepatan bertobatnya. Tuh bayangin, teman saya orang Kristen juga, waduh. Luar biasa. Tapi waktu saya bertobat, saya komit sama Tuhan. Tuhan, ini saya gak mau nyontek lagi deh, gak mau nyontek lagi. Nilai pertama setelah saya gak nyontek, dapat 8, tapi 8-nya ketawa alias 3. Dapat 3. Kita pikir kita langsung berkata gini, Tuhan mana? Saya kan udah lakukan firman Tuhan. Kok buktinya saya dapatnya jelek? Bukankah engkau berkata, sebagaimana di kitab Daniel akan diberikan hikmat 10 kali lipat. Tar dulu bos. Perubahan itu gak ada yang instan. Kenapa saya dapat nilai 3 juga saya tahu. Biasanya saya gampang nyontek. Sekarang kudu belajar, kan berat nih otak, betul gak? Iya dong, ini harus dilatih ulang kan? Diinstal ulang, ini harus dilatih ulang, betul-betul dilatih. Sampai pada waktunya fit, baru tanpa nyontek juga dapat nilai bagus. Ini kita kadang-kadang gak gitu, semangat 45, hari Sabtu, yes, hari Senin terjun pada kehidupan sehari-hari. Waduh, ya deh, atas dasar ini saya kompromi deh, atas dasar ini saya kompromi. No. Kita harus tekun mengerjakannya. Saya mau tanya sama semua yang ada di sini. Saya yakin kalian semua suka dengan orang yang perubahan hidupnya jelas. Betul? Yang mencuri, tidak mencuri lagi, itu jelas. Kalian suka dengan orang yang begitu? Oh yakin saya suka. Yang cerewet, udah gak cerewet lagi. Yang pelit, gak pelit lagi. Itu perubahan hidupnya jelas. Yang sombong, angkuh, rendah hati. Orang lihat, wih, gue suka nih. Kenapa? Jelas arah hidupnya. Tapi kebanyakan kita itu tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Gak jelas. Kita juga kalau ketemu orang yang perubahan hidupnya gak jelas juga, kita kayak gini, percuma ya lu ke gereja gak jelas perubahan hidupnya gitu. Dan saya yakin gini, kita aja lihat orang yang berubah hidupnya ke arah yang jelas aja suka. Saya yakin semua orang suka. Kalau kita punya perubahan hidup yang apa tadi? Jelas. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat. Itu ada di ayatnya 44. Dikatakan demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Yang kedua, ini cara hidup mereka, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Mereka mulai care terhadap orang lain. Mereka mulai perhatian sama orang lain. Dan saya itu yakin loh, orang itu kalau berjumpa dengan Kristus, salah satu yang dirubah adalah awalnya ketika orang sebelum berjumpa dengan Kristus, orang biasanya cuma lihat dirinya sendiri. Tapi waktu berjumpa dengan Kristus, perubahannya mulai lihat. Orang mulai berbagi sesuatu kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, saya mau tanya nih, berapa banyak di ruangan ini cinta banget sama orang yang egoisnya setengah mati? Ada? Nggak ada. Saya yakin kita semua suka dengan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Betul nggak? Oh iya, tidak mementingkan diri sendiri. Pentingkan juga kepentingan orang lain lebih dulu. Itu kunci daripada pelayanan, daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang lain lebih dulu, orang lain lebih dulu, orang lain lebih dulu. Itu keren banget. Saya pernah nonton satu film, bagus banget, kisah tentang seorang pastor. Sekarang udah aneh, ada yang pastor, ada yang pastor, ada yang ya sama lah, pastor Katolik. Dia bilang begini, kalau negeri ini mengalami kelaparan, ketika ada bahan makanan, biar kami sebagai seorang imam yang makan paling belakangan, rakyat kenyang duluan. Kalaupun saya harus gak kebagian ya gak apa-apa, sebagai imam kami gak kebagian. Tapi pun kalau negeri ini mengalami kelaparan, biar kami yang lebih dulu mengalami kelaparan. Setelah itu baru para jemaat yang mengalami kelaparan. Itu prinsip pelayanan, itu prinsip kehidupan daripada orang percaya seharusnya. Tidak mementingkan diri sendiri. Suatu ketika saya berdoa kalian akan berjumpa dengan banyak sekali. Gak ada yang amin. Jumlahnya banyak.
Nanti WL-nya bilang, kasih salam kepada 1000 orang di sebelah kiri. Dan juga 1.500 orang pada sebelah kananmu. Berapa jumlah tuh? 2.500 orang lebih. Tapi saya lihat sekarang, saya sedih. Lihat banyak orang Kristen. Lagi KKR di Senayan, keren banget. Dalam Yesus, kita bersaudara. Begitu keluar, antri aja nggak mau. Pantang, tintin, wah marah, egois, mementingkan diri sendiri. Sampah berserakan di mana-mana. Karena itu bukan nilainya kita. Hari ini saya mau sampaikan, mereka gereja mula-mula tidak mementingkan diri sendiri. Amin? Yes. Zaman dulu, saya semua kita pasti gak suka dengan orang egois. Saya juga gak suka dengan orang egois. Zaman dulu waktu saya masih SMP, SMA, dulu belum ada handphone. Adanya telepon umum, telepon koin. 50 rupiah, 50 perak, itu 3 menit. 100 perak itu 6 menit. Gak ada handphone, dimasukin koin. Wah, saya pernah ketemu tuh di telepon umum, orang udah ngantri, 3 orang di belakangnya. Dia asik aja telepon. Kalau perlu dibawa dingklik yang kecil lagi di situ. Yang paling mengerikan, koin 100-annya segini tebelnya. Nggak tahu udah berapa lama dia bakal telepon tuh kan. Dia santai aja telepon. Yang lain udah marah. Dia tenang aja. Saya bilang, wah ini orang egois banget. Makanya jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Pentingkan juga kepentingan orang lain. Amin. Amin. Yes. Kenapa saya datang lebih awal? Karena saya menghargai waktu kalian. Kenapa sekarang saya bertanya? Jam berapa saya mesti selesai? 15 menit lagi. Karena saya juga menghargai waktu kalian. Kalau saya mau egois, jam 10 aja beres. Khotbah aja. Tuh saya suka khotbah kan? Khotbahin aja. Jadi Roh Kudus masih bilang, masih berasap nih, hajar terus. Hajar terus. Saya mencoba menghargai ya dong. Jam berapa sih? Kenapa saya datang lebih awal? Karena saya menghargai, gitu aja. Kan gak lucu kan kita bikin pujian, khotbahnya belum datang, terus naik. Udah nyampe belum datang, terus. Udah 2 album nih, udah datang nih, bayar. Udah 2 album, udah datang. Ayo terus, waduh, kasihan. Makanya saya kemanapun saya pelayan, saya berupaya untuk tidak terlambat. Dan gara-gara berupaya untuk nggak terlambat, jadi orang pasti gitu. Kalau pasti datang, nggak terlambat. Saya nggak pernah gitu. Tadi aja saya kalau sudah mau tahu, saya start dari rumah jam berapa? Saya udah start dari jam 12 siang. Karena di dekat rumah saya ada pelebaran jalan dan lain sebagainya. Saya sengaja start lebih cepat. Dan saya juga berpikir di sini ada acara juga di Monas. Jangan sampai nanti saya kena macet juga di situ. Saya coba berupaya. Jam 4 lah saya tadi sampai di sini. Jam 4 lewat, saya naik ke atas, udah lagi sedang berdoa. Wah, luar biasa. Jadi sama, kita juga sama-sama saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya, yang ketiga. Ayat yang ke-46, di situ dikatakan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ketiga, mereka itu gembira. Gembira, senang, sukacita. Mereka bersukacita, mereka gembira, mereka senang. Mungkin kita berkata begini, itu bukan karakter saya, Kak. Saya kan orangnya melankolis, saya orangnya begini, saya orangnya pendiam, saya tidak bisa kayak begitu. No. Saya nggak bilang melankolis, saya nggak bilang pendiam. Yang dimaksudkan dengan gembira di sini ada sukacita di hati mereka. Dengan kata lain begini, orang yang bergembira tidak pernah mengeluh ketika dikasih pekerjaan apapun. Seberat apapun, kalau orang itu gembira, dia nggak pernah mengeluh. Tapi ada orang yang memang karakternya sukacita. Tapi kalau hatinya nggak gembira, gue lagi. Kenapa sih harus gue terus? Kenapa sih gue lagi? Nah, gak enak. Tapi kalau orang hatinya gembira, minta ampun, dikasih kepercayaan lebih, ya dia terima aja, dia sukacita, dia terima, dia gembira, dia kerjakan dengan gembira, dengan sukacita. Dan saya yakin kumpulan kita nih, kalau kita semua orang gembira, wah orang lihatnya senang lihatnya,
Nggak ada hitung-hitungan komunitas mereka ya. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Nggak peduli begini, mereka kerjakan. Mereka nggak mementingkan diri sendiri. Ya ampun, orang seneng ketemu orang-orang yang nggak mementingkan diri sendiri. Di antara sekian juta masyarakat Indonesia hari ini sedang asik mementingkan dirinya sendiri. Betul nggak? Waduh, mereka gembira, mereka senang. Makanya saya bilang, mereka punya karakteristik, mereka gembira. Mereka tidak suka mengeluh. Orang gembira itu nggak suka mengeluh. Happy aja bawaannya, nggak suka mengeluh. Sekalipun dia punya karakteristik melankolis. Mau melankolis kek, mau kolerik kek, kolera, apa lagi? Oh nggak kayak kolera penyakit, sorry. Melankolis, kolerik, sanguin kek, apapun jenisnya. Kalau kita punya hati yang gembira, lain. Makanya kan sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Jadi itu kita punya sukacita, kita punya kegembiraan dari Tuhan. Mereka mengerjakan apapun mereka dengan tulus hati. Coba lihat Yesus ketemu orang kaya sama dengan dia berhadapan dengan orang miskin. Nggak ada ngeluhnya sama sekali. Makan di rumah orang kaya sama makan di pinggir jalan sama dia. Nggak begini, aduh di sini kurang mana sih, nggak begini sih. Aduh harusnya begini dong, begini. Yesus mengeluh, nggak ada, sama aja seperti. Kok bisa sama aja sih? Cuma orang yang bergembira yang bisa kayak begitu. Orang bergembira itu bisa menertawakan orang lain, tapi dia juga bisa ketawain dirinya sendiri. Fair. Orang yang gembira itu kayak begitu. Ya, yang keempat, yang terakhir, masih di Kisah 2 ayat 46, tulus. Mereka adalah orang-orang yang tulus. Mereka gembira dan tulus hati. Mereka orang-orang yang tulus. Saya yakin semua kita suka dekat dan bergaul dengan orang tulus. Saya yakin kalau di sini ada yang belum punya pacar, mau punya pacar yang tulus. Ya dong. Aminnya keras banget sih. Ya. Sekaligus pengumuman ya kan. Tulus. Kita suka dengan orang yang tulus. Nggak ada kita nggak mau dengan orang yang tulus. Saudara rasa ini nggak bahwa ketulusan itu merasa kita jadi nyaman, betul? Kita tuh kalau dekat dengan orang tulus nyaman kita. Kenapa nyamannya? Kita nyaman karena nggak mungkin kita dibohongin. Nah itu dia. Yang kedua kita nyaman karena gini, nggak mungkin kita dimanfaatin. Nah, orang tulus nggak akan ngebohongin, nggak akan manfaatin orang. Saya berdoa semua kita di sini jadi orang-orang yang tulus. Tulus nggak ada hubungannya dengan nama. Sekalipun nama kita tulus, belum tentu kita tulus kan? Nggak ada hubungannya dengan nama. Orang tulus akan selalu mengatakan kebenaran. Oh ya. Tapi seringkali kita nggak suka dengan orang yang tulus. Kalau orang tulus dia ngomong straight, dia ngomong, ya dia bilang, masakan saya enak nggak? Kayaknya kurang enak ya, tambahin garam dikit. Wah, kalau ada orang tersinggung, wah, loh, padahal dikasih tahu yang benar gitu, tersinggung. Orang tuh kadang pengen, wah enak sih, wih, gila men masakan lu, lidah gue aja bergetar terus nih, nggak berhenti, enak banget gitu kan. Wah, keren banget ya, kita pengennya kayak gitu. Tapi orang tulus itu selalu mengatakan kebenaran. Kita aman lah dekat orang yang tulus. Merasa dinaungi, merasa dilindungi, karena dia ngomong apa adanya, dia cerita apa adanya. Orang tulus nggak suka mengada-ngada, orang tulus nggak suka berpura-pura. Orang tulus yang saya temukan begini, nggak suka memutarbalikkan fakta. Dia nggak suka memutarbalikkan fakta. Tapi sebagai orang Kristen, saya mau imbangi di sini, jangan cuma berhenti sampai tulus. Alkitab tuh ngomong soal tulus, langsung Tuhan Yesus balancing. Cerdik juga, kan gitu, betul nggak? Iya. Saya banyak ketemu orang Kristen, tulusnya udah jago deh, tulus banget. Saking tulusnya, ditipu terus. Tulus banget soalnya, ditipu terus. Makanya kita langsung begitu ngomong tulus, kita langsung balancing. Kamu juga harus cerdik. Hidup ini kita harus jalani dengan hati, tapi nggak berhenti sampai hati. Kudu juga hati-hati. Kalau nggak bahaya. Tulus lah. Pelayanan tulus. Apalagi bekerja tulus. Ketemu customer tulus. Jangan nggak tulus. Aduh, ada orang yang cuma begini.
Begitu dia marketing, dia hajar, dia kasih bunga-bunga yang indah. Begitu orang itu ikut, yes! Begitu ikut, dia dapat profitnya, dia dapat untungnya. Begitu ada apa-apa sama orang itu, dia lepas tangan. Kenapa? Kan dia pengen cuma bonusnya doang, nggak bertanggung jawab atas semuanya. Oh, bahaya. Bisnis Kristen nggak kayak gitu. Kita tulus juga membantu partner-partner kita. Amin. Customer-customer kita. Kalau sudah punya customer, sudah bekerja, tulus mengerjakan segala sesuatu. Di perusahaan saudara, tulus mengerjakannya. Orang yang tulus mengerjakan itu gak gini, bos gua ada gak ya? Kalau bos gua gak ada, gua main Facebook, Twitter dimainin. Wih, ada bos! Jebret! Tutup semuanya. Pura-pura, ya kan? Itu kan gak tulus, pura-pura namanya. Tapi kalau tulus, lain. Tulus lain. Jadi hidup dalam ketulusan. Yang pertama, jemaat Kisah Rasul berubah ke arah yang jelas. Yang kedua, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, mereka gembira. Yang keempat, mungkin kita berkata gini, Kak, itu kan disukai manusia. Saya mau disukai Tuhan. Ikutin aja 4 ini, Tuhan juga suka kok. Pertama, Tuhan suka kalau orang yang berubahnya arahnya jelas, betul nggak? Yang nggak jelas, yang dablek-dablek, wah aduh nih orang nih bener-bener ya. Yang Tuhan suka berubah para arah hidup yang jelas. Yang kedua, Tuhan suka dengan orang yang nggak egois, dengan orang yang nggak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, Tuhan suka dengan orang yang gembira. Ya ampun, ketaatannya nggak dengan berat dikerjakan dia. Ya oke Tuhan, I am happy, saya kerjakan aja. Disuruh kemana-mana, saya siap. Tuhan suka dengan orang yang gembira. Yang keempat, minta ampun. Ini lagi, Tuhan suka dengan orang yang tulus. Jadi 4 poin ini, saudara mau ketemu Tuhan, Tuhan suka dengan 4 poin ini. Saudara mau ketemu manusia, manusia suka dengan 4 ini. Ini yang saya sebut dengan prinsip kerajaan. Mari kita berdoa.